Selamat pagi, Sobat Maestro yang berusia lanjut. Acara spesial untuk saudara-saudara senior dan seniorita dalam Maestro Golden Moment pada hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37, yang saya beri tema judul Menanti Kedatangan Tuhan dengan Berjaga dan Berpengharapan. Nah, sebelumnya marilah kita akan menaikkan doa, memohon Roh Kudus menolong kita dalam rangka kita menyambut firman yang kita akan dengarkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kembali ya Tuhan, karena dalam persekutuan yang indah di acara Maestro Golden Moments pada hari ini, kami masih boleh menikmati jalinan kasih dan berbagi cerita, berbagi berkat, entah sebagai lansia, sebagai senior-seniorita yang masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selama kami masih hidup ya Tuhan, kami akan terus berkarya sambil menantikan Tuhan dengan berjaga-jaga dan penuh pengharapan. Dan kami mau mohon Roh Kudus menolong kami dalam acara renungan kami pada hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, sehingga tidak satu pun dari kami akan sia-sia untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman ini akan terus bertumbuh, berbuah, berkembang di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bersabdalah pada kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para Sobat Maestro yang berusia lanjut, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Ya, ada dua perikop di sini. Tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara dan nasihat untuk berjaga-jaga. Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai 37. Ayat 24 saya baca dimulai dari situ. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Selamat pagi, Sobat Maestro yang berusia lanjut. Tadi kita sudah membaca dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 37. Ya. Tentu kita pernah mendengar pada tahun 2009 yang sangat menggegerkan di dunia ini, yaitu ada film yang diberi judul tahun 2012.
Ya. Film ini disutradari oleh Roland Emmerich. Ya, ide dasarnya film itu adalah ramalan suku Maya yang ada di semenanjung Yucatan, Amerika Tengah, dekat Laut Karibia, yang ahli dengan astronomi dan tentang kalender, mereka sangat ahli, yang menyatakan bahwa kalau dunia ini akan berakhir pada tanggal 21 Desember tahun 2012. 21, 12, 12. Di film ini diperlihatkan ada banyak peristiwa alam yang menjadi tanda akhir dari dunia ini. Bagaimana Alkitab menyoroti hal ini? Firman Tuhan memperlihatkan dengan jelas, bila hari itu datang akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang, bangsa-bangsa yang akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala sesuatu yang akan menimpa bumi itu. Itu ada pada ayat yang ke-14 tadi kita baca. Tapi firman Tuhan juga memberitahukan pada kita dengan tegas bahwa tentang kapan harinya datang tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa saja. Itu Markus pada pasal 13 ayat 32. Ya. Jangan sibuk fokus dengan memperlihatkan tanda-tanda. Dalam film 212 itu hanya rekayasa. Sebab yang pasti tidak ada yang tahu tentang hari itu. Ya. Jadi film itu hanya fiksi sajalah kita, tapi waktu itu geger memang. Ya, tahun 2009 itu. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang tidak diketahui di tengah kehidupan manusia yang sehari-hari bergulat dan berjuang dalam pergumulannya. Oleh sebab itu kita diminta untuk menantikan Dia dengan tetap berkarya dalam perjuangan dan pergumulan kehidupan sehari-hari. Ya. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Ya, dalam kalender gereja yang baru, ya, yang lama berakhir kemarin, ya, minggu yang lalu, dan hari ini kita memasuki minggu pertama kalender gerejawi. Advent itu berasal dari kata Adventus, bahasa Latin, artinya masa penantian akan kedatangan Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan, ya. Ya. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan. Artinya kalau kita menantikan kedatangan Tuhan itu beberapa ribu tahun lalu sudah datang dan sekarang akan datang kembali. Ya. Dan Advent itu berarti kita menghayati dua peristiwa. Secara ibadah kita menantikan kedatangan masa Natal yang 25 Desember nanti tahun 2020 ini, di mana orang Kristen menyambut dan merayakan Natal. Ya. Natal artinya bahwa Tuhan datang dalam segala kerendahannya untuk menyelamatkan dunia ini. Tapi ini yang kedua, kita menghayati secara iman bahwa kita menantikan kedatangannya kembali pada akhir zaman dalam kemuliaannya. Ya. Kalau dulu dalam kerendahannya, sekarang dalam kemuliaannya. Dan menyambut kedatangannya itu berarti memberi pertanggungan jawab tentang hidup kita di dunia ini. Ya. Di mana nanti Dia akan hadir dalam kemuliaannya di akhir zaman dan Dia akan menghakimi kita satu demi satu. Dia diminta mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, sebagaimana layaknya kita menantikan kehadiran orang yang sangat menentukan dalam hidup kita, maka mestinya kita serius dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini menentukan keselamatan kita yang akan datang dalam kemuliaannya pada akhir zaman. Karena itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya memperhatikan kehidupan sehari-hari. Artinya, jangan kita terlena dengan rutinisme, dengan hal-hal yang rutin. Berjaga-jaga dan siap sedia dalam segala keadaan dan kemungkinan, ya. Waspada dan siap sedia
dalam hidup ini, supaya hidup kita terus ada dalam terang Tuhan, jangan dalam gelap. Ya. Karena setiap gerak kita tidak boleh disepelekan. Tuhan Allah yang juga bergerak dalam kehidupan kita, artinya tidak ada gerakan kita yang luput dari pandangan Allah. Ingat, kita pernah mungkin mendengar cerita kisah Nabi Yunus, bahkan sampai di dasar laut yang paling dalam, di situ Tuhan hadir. Tidak luput dari pandangan Tuhan, walaupun Yesus mau bersembunyi. Nah, itu sebabnya dalam masa penantian kita kedatangan Tuhan ini, maka firman Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita meneruskan karya kita di dalam dunia ini dengan tanggung jawab. Artinya bukan asal berkarya, melainkan dalam berkarya kita berjaga-jaga dan waspada, ya. Jangan kita anggap remeh hidup kita ini, jangan kita terlena dalam rutinisme, dan bahkan jangan sampai kita jatuh dalam kegelapan. Kita tetap punya iman, kita tetap hidup dalam terang Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dalam pergumulan sehari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan, bukan hanya mengerjakan hal yang rutin, tapi harus ada yang spesial, harus ada yang khusus, yang khas. Jangan sampai kita tidak siap. Ya, itu yang mau ditekankan di dalam ayat yang kita baca tadi. Nah, mari kita merenungkan yang pertama, bagaimana kita berjaga-jaga ini. Ya, kita mesti belajar bagaimana kita bisa berjaga-jaga nih. Ya. Berjaga-jaga itu artinya apa? Waspada terhadap segala kemungkinan. Hati-hati, awas. Ya. Barangkali bisa kita gambarkan seperti seorang polisi atau tentara yang selalu berjaga dalam setiap kesempatan, tidak boleh lengah. Ketika musuh menyerang, mereka telah siap untuk membentengi diri. Bahkan dapat menyerang balik dan meraih kemenangan. Itu artinya seperti itu, tidak boleh lengah. Berjaga itu berarti juga kita jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Itu harus kita yakini, kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Orang-orang pada zaman Nabi Nuh itu menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Mereka hanya hidup secara rutin. Bahkan lebih buruk lagi, mereka hidup dalam kegelapan. Mereka hanya makan minum secara rutin, kawin mengawinkan, pesta, dan lain sebagainya. Mereka tidak jaga-jaga. Dan kalau kita melihat berjaga-jaga ini, barangkali kita melihat contoh bagaimana burung-burung ya, itu mewaspadai adanya ancaman bahaya dengan sangat serius. Dengan mendengar, tajam telinganya apa yang terjadi di sekitarnya. Juga matanya juga tajam untuk melihat. Burung-burung itu kalau sudah merasa yakin tidak ada bahaya yang mengancam, maka dia hinggap untuk makan. Tapi ketika dia hinggap untuk makan, meskipun makan, mengerjakan tugas karyanya untuk makan itu deh, burung-burung itu berhenti makan setiap beberapa detik untuk kembali mengawasi sekitarnya. Jaga-jaga. Ada bahaya enggak ini? Ada ancaman enggak? Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Kita harus tahu, waspada, siap. Ya. Dalam arti bahwa kita mengawasi. Dan apa yang kita awasi sekarang? Kalau kita melihat tanda-tanda yang ada disebutkan dalam Markus pasal 13 ayat yang pertama tadi, ayat 14 itu apa tanda-tandanya? Tanda-tanda sudah ada pada matahari, bulan, bintang, bangsa yang takut, bingung, menghadapi deru gelora laut, orang-orang mati ketakutan, cemas, karena akan menimpa bumi. Dan tanda-tanda itu sudah ada. Belum lagi kalau kita baca Injil Matius, ada tanda-tanda gempa bumi, ini segala macam semua, ya, yang sangat menakutkan. Dan kita tahu tanda itu ada. Tuhan sudah memberi tanda juga. Sekarang kalau kita melihat pada masa kita sekarang, hampir 1 tahun ini kita mengalami pandemi, kita takut. Itu tanda juga bahwa kita harus waspada. Ini tanda, pandemi ini tanda.
Sampai sekarang vaksin belum ada, sampai sekarang masih banyak orang yang meninggal. Kita tidak tahu siapa yang OTG atau tidak, ya. Kita tidak mengerti, kita takut. Keluar rumah pun kita takut sekarang. Artinya apa? Kita melihat bahwa ini yang sedang terjadi. Tuhan sedang berkarya. Dan kita belajar untuk melihat tanda ini. Ya kan, kita tidak bisa hidup lagi seperti zaman dulu sekarang. Yang kemana-mana segala sesuatu bisa kita lakukan, kerja ini itu segala, semua kita bisa kerjakan. Tapi sekarang tidak, kita semua di rumah, kita takut, kita hati-hati. Kita memakai masker, kita menjaga jarak, ya. Kita selalu mencuci tangan sekarang tiap kali apapun yang setelah kita pegang. Nah, itu tanda, ya. Bagaimana kita takut melihat keadaan yang seperti ini, yang menimpa bumi kita dengan adanya virus Corona 19. Ya. Nah, jadi kita harus jaga-jaga. Artinya dalam jaga-jaga ini kita tetap setia dalam iman, kita tetap mempertahankan terang kita tetap percaya pada Tuhan dan menyerahkan hidup ini pada Tuhan. Nah, tapi kita terus berkarya juga di dalam dunia ini. Dan yang kedua, kita harus hidup dalam pengharapan. Secara tradisi gereja, Minggu Advent pertama ini seringkali disebut Minggu Pengharapan, yaitu menekankan pada pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman. Akan tetapi seringkali ketika kita menanti kedatangan ini, kita sebagai orang percaya, kita seringkali takut dan menghindar jika kita bicara soal kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Ya. Padahal sebetulnya itu Minggu Pengharapan, harusnya orang Kristen sukacita. Padahal juga kalau kita mempelajari inti iman Kristen, itu adalah pengharapan akan Allah yang membawa damai, sejahtera, dan membaharui segala sesuatu. Ingat ketika Yesus datang ke dalam dunia pertama, dia membawa damai, sejahtera, dan membaharui segala sesuatu. Dan nanti kalau dia datang kembali pun juga dia membawa damai sejahtera bagi kita, karena kita masuk kemuliaan yang kekal. Dan dia membaharui segala sesuatu. Makanya seringkali digambarkan bahwa nanti pada akhir zaman itu ada langit dan bumi yang baru, tadi dikatakan di Markus pasal 13. Tadi kita membaca perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas. Pohon ara yang bertunas ini menggambarkan tentang orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan. Sehingga kita dimampukan untuk terus menantikan kedatangan Tuhan dengan berkarya terus di dalam dunia yang dikasih Tuhan dan yang akan dibaruinya. Dengan apa? Berjaga-jaga dan berpengharapan. Karena ketika Kristus datang nanti, dia akan membaharui dunia ini. Yerusalem baru, langit dan bumi baru, semuanya baru nanti. Yang dimaksud dengan baru itu apa? Tuhan Yesus menjelaskannya dengan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas. Pohon ara yang bertunas itu tanda berakhirnya musim dingin yang tidak nyaman dan dimulainya musim semi, panas, saat tumbuh-tumbuhan mulai hidup kembali. Ya. Orang Yahudi pada waktu itu memahami pohon ara sebagai tempat berteduh yang memberikan kesejukan dan sebagai lambang kehidupan yang baik. Berlindung di bawah pohon ara itu artinya apa? Menggambarkan hidup yang penuh berkat. Dalam arti damai sejahtera, sukacita, kemakmuran, dan lain sebagainya, berkat. Tunas melambangkan adanya kehidupan dan pengharapan yang baru. Maka pohon ara yang bertunas menandai kehidupan dan pengharapan baru yang akan datangnya damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita sebagai manusia. Nah, untuk mendapatkan kehidupan baru itu, kita bukan bertanya kapan dan bagaimana datangnya, kapan peristiwanya, tapi Tuhan hanya mengatakan berjaga-jaga dan berpengharapan menantikan Tuhan. Dan Tuhan Yesus dalam hal ini memberikan kembali perumpamaan tentang Tuhan yang bepergian, menyerahkan tanggung jawab pada para hambanya dan memberikan tugas masing-masing. Tuhan itu akan kembali, maka jangan sampai ada yang lalai dengan tugasnya. Dan perumpamaan itu kita melihat di dalamnya bahwa berjaga-jaga yang dimaksud Tuhan Yesus maksudnya adalah menjalankan tugas dengan bertanggung jawab.
Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya, nanti akan kembali lagi. Maka ia mengharapkan antara masa kembalinya ke surga dan kedatangannya kembali ke dunia pada akhir zaman, kita harus melakukan tanggung jawab yang telah diberikannya kepada kita. Ingat 2 minggu lalu perumpamaan talenta dalam khotbah saya di Maestro Golden Moments, ya, tentang tanggung jawab gitu tadi, ya. Ia mengharapkan kita tidak hanya asal sibuk, asal kerja, ya, dengan spekulasi tentang kapan dan bagaimana Tuhan datang, tetapi kita setia melakukan tugas dan tanggung jawab di dunia ini. Tuhan Allah itu mengasihi dunia ini loh. Dan karena Dia mengasihi, maka Dia mengajak kita, anak-anak Tuhan ini, meneruskan karya Allah di dalam dunia ini dengan terus berkarya sampai akhirnya Tuhan memanggil kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana kita para lanjut usia ini berkarya? Kan kita sudah pensiun, udah nggak kerja lagi, udah tua, fisik kita juga udah lemah. Nah, coba kita ingat janji kita pada waktu dulu kita mau dibaptis ikut Tuhan. Seringkali kita lupa ini. Biasanya dalam janji baptisan itu ada 2 yang penting. Yaitu pertama apa? Setia mengikut Kristus dan menjadi saksinya. Dan yang kedua, bersedia menerima tugas panggilan pengutusan Tuhan. Artinya apa? Kita setia menjadi saksi dan dipanggil untuk diutus dalam dunia. Jadi kita tidak hanya menikmati berkat jadi orang-orang Kristen, ya, yang selalu memohon berkat Tuhan, cuma untuk mikirin diri sendiri saja, gereja kita sendiri. Padahal kita diutus ke dalam dunia ini. Kita diutus untuk memikirkan apa yang di luar dari panggilan kita. Nah, karena itu sebagai lansia kita tidak boleh mengatakan bahwa kita bisa berkarya apa. Kita udah pensiun, tidak. Kita bisa berkarya. Ingat di dalam Mazmur pasal 92 ayat 15 dikatakan bahwa lansia itu sampai pada masa tua pun dalam imannya itu harus berbuah. Bisa menjadi gemuk, berbuah. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Banyak. Kita bisa menaikkan doa untuk sesuatu yang di luar kita, untuk diri kita jelas, untuk anak cucu kita jelas kita berdoa. Tapi di luar diri kita berdoa buat gereja kita, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, buat pekabaran Injil, buat orang sakit, buat orang-orang yang menderita, buat orang-orang yang mengalami kedukaan. Itu kita bisa berdoa untuk mereka. Kita lansia juga bisa andai kata kita katakanlah sakit di ranjang, kita juga masih bisa berdoa untuk mereka itu semuanya. Kita masih bisa juga menolong orang, menjadi berkat bagi mereka yang kesusahan, yang kesulitan. Kita sebagai lansia yang sudah lanjut ini, karena pengalaman kita begitu banyak, terutama pengalaman rohani, maka kita bisa memberi nasihat kepada kaum muda untuk imannya mereka, sehingga mereka bisa mempertahankan iman sampai akhir hayat. Kita juga bisa menyaksikan iman kita, ya, kepada anak cucu kita bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu tidak pernah gagal rancangannya, sehingga anak cucu kita, generasi kita yang ada di bawah kita ini, generasi milenial, kita belajar bahwa mereka mempercayakan hidup pada Tuhan, ya. Dan itu yang sebabnya dikatakan sampai masa tua itu berbuah, itu masih bisa. Jadi jangan sampai kita sebagai orang lanjut usia cuma mikiri diri kita sendiri, mikiri sakit kita, mikiri diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, gereja kita. Padahal di luar kita banyak orang yang memerlukan panggilan pengutusan kita untuk mereka, sehingga kita menjadi berkat bagi mereka. Nah, ada satu cerita menarik. Mungkin kita tahu tentang Sokrates yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Itu filsuf yang sangat terkenal. Dia punya kecakapan khusus untuk mengajarkan kebenaran dan bukan berita-berita hoax, ya. Dia memang mengajarkan kebenaran dengan cara yang luar biasa. Nah, pada suatu saat, pada suatu kesempatan, salah seorang temannya bertanya kepadanya, ya. Tanyanya begini, bagaimana kau kok sebagai filsuf ini hebat,
punya begitu banyak pengikut yang setia, sementara murid dan guru-guru yang lain ya sebagai filsuf tidak tahan lama, hanya sebentar. Kok hebat katanya. Lalu kemudian Sokrates itu mengatakan demikian. Pada waktu orang mau menjadi murid saya menyeleksi mereka. Ya, saya menyeleksi murid-murid yang lebih menaruh perhatian untuk mencari kebenaran daripada kepentingan mereka sendiri. Ya, itu kata Sokrates. Nah, bagaimana caranya? Kata temannya. Nah, kalau ada pemuda yang datang mau belajar tentang kebenaran itu, ya, menjadi murid saya suruh dia untuk pergi melihat sebuah kolam. Pergi ke dalam melihat sebuah kolam. Ke dalam kolam maksudnya, bukan melihat kolam secara umum, melihat ke dalam kolam. Untuk mengetahui apa yang dilihat di dalam kolam itu. Nah, lalu lanjut Sokrates, jika dia kembali dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia melihat ikan yang sedang berenang, maka saya akan menerima dia sebagai murid. Tetapi sebaliknya, jika ia kembali kepada saya dan kemudian mengatakan bahwa dia hanya melihat bayangan wajahnya sendiri, maka saya menolak dia menjadi murid. Karena apa? Karena dia lebih menaruh perhatiannya hanya kepada dirinya sendiri daripada kebenaran dan apa yang ada di luar dirinya. Ya. Nah, ini penting buat kita. Ya, kita ini kan sudah lanjut usia semua nih, Sobat Maestro yang pada acara ini MGM, Maestro Golden Moment. Mari kita melihat di luar diri kita. Kalau di dalam diri kita sudah lihat, kita mungkin punya sakit, kita sudah tua, fisik kita juga mungkin lemah, ya. Tapi kita lihat di luar kita, itulah panggilan kita untuk terus berkarya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita sampai pada masa tua masih bisa berbuah, ya. Sambil menantikan kedatangan Tuhan. Itu pengharapan kita. Karena kalau kita berbuah, kita nanti masuk kemuliaannya. Ya. Saya teringat akan Martin Luther, ya, yang pernah mengatakan, sekalipun saya tahu bahwa besok dunia akan berakhir, saya akan tetap menanam pohon apel saya. Ini artinya apa? Kapanpun Tuhan datang, kita terus berkarya untuk kebaikan dunia yang dikasihi Tuhan ini, dan terus berjaga-jaga dalam kapan kita akan memasuki kemuliaan Tuhan. Selamat memasuki minggu Advent pertama, selamat menyongsong kedatangan Tuhan, baik untuk masa Natal maupun masa di mana Tuhan akan datang kembali. Amin.